Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairul Nisa dari kelas 10 AKL. Ditemani dengan Desri Oktaviani, Dita Mawarjati, Gilang Ramadhani, dan juga Gita Aulia. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar modal. Dimulai dari sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal. Menurut Bursa Efek atau EBI, pasar modal atau bursa efek didirikan sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1912 untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Sedangkan menurut buku Efes Stenggis yang dikeluarkan Vereniging voor den Even ten Handel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sirkuitas, yakni Dunlop dan Koff Cikal Bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912 tepatnya pada tanggal 14 Desember Amsterdamse Eventenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Selanjutnya yaitu pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1-13 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal menurut para ahli. Yang pertama ada Fahmi dan Hadi. Pengertian pasar modal adalah tempat menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut untuk memperkuat modal perusahaan. Yang kedua ada Irham. Pengertian pasar modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas, serta utang untuk diperdagangkan. Yang ketiga ada Suwasusnan. Pengertian pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Yang keempat ada Martalina dan Malinda. Pengertian pasar modal adalah sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik bentuk ekuitas maupun jangka panjang. Fungsi-fungsi pasar modal ada 6. 1. Meningkatkan kapasitas produksi. Fungsi pasar modal ini bisa meningkatkan kapasitas produksi. Ini menciptakan tambahan modal yang didapatkan dari pasar modal. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja. Pasar modal di Indonesia bisa menjadi pendorong muncul dan berkembang industri lain yang dampaknya bisa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, penambahan modal. Dapat membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang keempat, meratakan pendapatan. Fungsi pasar modal ini mampu meratakan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Saham yang sudah dibeli akan memberi dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara. Fungsi pasar modal ini dipercaya bisa meningkatkan pendapatan negara. Masing-masing diberikan kepada para pemegang saham, dikenai pajak oleh pemerintah. Dan yang terakhir, indikator perekonomian negara. Bagian dari indikator perekonomian negara, kegiatan dan volume penjualan atau pembeliannya di pasar modal yang meningkat dapat memberi indikasi bahwa kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Instrumen investasi pasar modal terbagi menjadi 5. Yang pertama ada saham. Pengertian dari saham, tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada perusahaan.
Yang kedua, surat utang atau obligasi. Obligasi yaitu sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan. Dan yang ketiga, reksadana. Reksadana tempat yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk investasi. Yang keempat, Exchange Trade Fund atau ETF. Bisa disebut juga dana pertukaran dagang, adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek. Dan yang terakhir, ada derivatif. Derivatif adalah sekuritas turunan dari sekuritas lainnya. Manfaat pasar modal Indonesia terdapat 4 poin. Poin yang pertama, bagi lembaga penunjang. Pasar modal akan mendorong pengembangan lembaga penunjang menjadi profesional dan memberikan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kedua, ada bagi emiten. Yang ketiga, bagi pemerintah. Pembangunan yang makin pesat memerlukan dana yang makin besar pula. Lalu manfaat pasar modal yang keempat yaitu bagi investor adalah yang pertama yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham. Dan yang terakhir yaitu dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Peran di pasar modal yang terlibat langsung dalam proses transaksi adalah yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan sudah terdaftar di bursa efek. Yang kedua ada investor, yaitu pihak yang menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi dan dikenal sebagai investor, karena mereka melakukan investasi di berbagai instrumen keuangan yang ditawarkan di pasar modal. Selanjutnya ada lembaga penunjang. Lembaga ini juga dikenal sebagai kustodian, yaitu penyelenggara jasa penitipan efek dan harta lain sehubungan dengan efek serta jasa lain. Lalu yang keempat ada penjamin emisi. Lembaga ini dikenal juga sebagai underwriter. Lembaga ini bertugas untuk menjamin surat berharga yang ditawarkan oleh emiten dapat terjualnya sampai batas waktu tertentu. Yang kelima yaitu perantara perdagangan efek. Berperan sebagai perantara antara penjual yaitu emiten dengan pembeli yaitu investor. Selanjutnya yang keenam yaitu pedagang efek. Di pasar modal ada juga pihak yang melakukan perdagangan efek atau biasa dikenal sebagai dealer. Lalu yang ketujuh ada penanggung atau guarantor. Baik pihak emiten maupun investor kadang memberikan kepercayaan atau kuasa kepada sebuah lembaga penengah yang disebut sebagai guarantor. Lalu yang kedelapan ada wali amanat atau truster. Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat, yaitu para investor. Lalu yang kesembilan ada perusahaan surat berharga atau securities company. Lembaga ini bertugas sebagai pedagang efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan pengelola dana. Terakhir, yang ke-10 ada perusahaan pengelola dana atau investment company, yaitu sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan dana bagi para investor yang tanggung jawabnya adalah untuk mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Lembaga dan struktur pasar modal terbagi menjadi 4. Yang pertama, bursa efek. Bursa efek saat ini ada 2, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada perusahaan efek. Yang ketiga ada lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang keempat ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.